Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya hendak berbagi tentang trading versus investing untuk usia 50 tahun, 50 tahunan ya. Di atas 50 jelita jelang 50 tahun atau di atas 50 tahun. Karena waktu semakin sempit, jadi bagaimana kita perlu menyeimbangkan risiko, kemudian waktu dan juga kebutuhan likuiditas di usia-usia emas. Nah, agenda kali ini yang kita akan bahas adalah tentang sebelum kita masuk ke mengapa investing mungkin kurang cocok untuk usia 50 tahunan dan apa alternatif yang lebih cocok untuk usia 50 tahunan. Kita bahas terlebih dahulu mengenai trading dan jenisnya, kemudian investing dan jenisnya, sehingga kita bisa pahami jenis-jenis trading itu apa, mengapa kita perlu memilih antara trading atau investing. Kemudian baru kita masuk ke pembahasan mengenai mengapa investing kurang cocok untuk usia 50 tahunan. Kemudian kondisi usia 50 tahunan yang cocok berinvestasi. Jadi tidak serta-merta ya usia 50 tahun itu di atas 50 tahun tidak cocok untuk berinvestasi, investing dalam hal ini. Tapi lebih ke ada syarat-syarat tertentu yang membuat kita cocok untuk melakukannya. Kemudian pilihan yang paling relevan untuk usia 50 tahunan. Nah, kita mulai dengan trading dan jenisnya. Trading itu berfokus pada pergerakan harga dalam periode yang singkat untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi pasar. Maksudnya fluktuasi pasar yaitu tadi harga yang naik atau turun-turun naik turunnya harga saham. Nah, mengambil untung dari situlah yang dinamakan sebagai trading. Sebetulnya investasi pun juga trading karena pada akhirnya kita membeli dan suatu saat menjual saham yang kita miliki. Trading itu intinya adalah jual beli, tapi perlu dipisahkan antara trading dan investing. Investing dalam ini adalah investasi di saham, karena yaitu tadi ada faktor-faktor yang perlu atau yang memisahkan antara mengapa ini disebut trading dan yang itu disebut investing. Nah, sekarang jenis trading itu ada 4. Yang pertama scalping. Scalping itu harusnya atau time frame-nya itu menit hingga jam. Fokusnya adalah masuk dengan cepat, keluar dengan cepat. Profitnya mungkin sekitar 2-3%, syukur-syukur 5%, tapi mereka mengambil profit yang secepatnya, jadi kecil pun diambil, antara 2-5% gitu. Tapi karena sering dilakukan dengan volume transaksi yang tinggi, akhirnya juga mencapai hasil atau cuan yang tinggi juga. Nah, scalping ini cocok untuk trader yang sudah berpengalaman dan punya waktu full untuk memantau layar. Karena mengapa perlu waktu full untuk memantau layar? Karena scalping ini harus bergerak cepat. Dan umumnya ya ini dilakukan terhadap saham-saham gorengan sebetulnya, karena saham gorengan itu dalam waktu cepat bisa naik beberapa persen, naik sangat tinggi dan turun juga sangat tinggi di waktu yang sama. Bisa kalau Anda pernah dengar istilah ARB atau ARA, ARA itu auto reject atas, ARB itu auto reject bawah. Artinya gini, saham ketika naik itu ada batasannya maksimal kenaikan di angka berapa atau maksimal kenaikan berapa persen itu nanti menyentuh yang namanya auto reject atas, tidak bisa naik lagi. Nah, ARB itu auto reject bawah, tidak bisa lebih turun lagi. Nah, untuk sekarang ini tergantung dari nilai sahamnya. Antara harga saham sampai dengan 200.000 itu kalau tidak salah sampai dengan 35% naik turunnya harga. Kemudian sampai dengan 2.000 beda lagi hitungannya. Hampir kalau tidak salah saya perlu cek lagi ya, 20%, kemudian 25%, kemudian untuk yang saham lebih di atasnya lagi itu maksimalnya hanya 10% kenaikannya. Nah, maupun penurunannya ya. Nah, yang terjadi dengan saham gorengan ketika scalping bisa aja dia dalam satu hari itu naik sampai dengan auto reject atas, kemudian turun pun dengan cepat dalam satu hari yang sama, yaitu auto reject bawah. Nah, ini yang disukain para scalper ya, istilah untuk para trader yang melakukan scalping. Kemudian ada yang time frame-nya lebih panjang lagi,
tetap masih dalam 1 hari, makanya disebut dengan istilah day trading atau day trader pelakunya ya, karena horizonnya itu atau time frame-nya 1 hari. Artinya 1 hari mungkin dibeli pagi kemudian dijual sore, tidak lebih atau tidak menginap, saham yang dibeli tidak menginap, tidak lebih dari penutupan. Fokusnya pergerakan intraday, jadi cari volatilitas harian. Ini juga tetap sama, hampir sama dengan scalping, perlu disiplin yang tinggi dan modal yang cukup. Nah, modal yang cukup ini ada beberapa sekuritas yang memberikan pinjaman modal, dan ini sebetulnya berbahaya juga kalau kita tidak berpengalaman menggunakannya. Pinjaman modal itu harus diselesaikan di hari itu juga. Kalau tidak ya kita malah kena rugi. Karena begini, ketika kita day trading, kita apply ya, mengajukan untuk bisa melakukan day trading dengan pinjaman day trading, maka peraturannya adalah di hari itu untung nggak untung, saham harus dilepas. Jadi misalkan kita beli saham A di pagi hari, saham itu di sore hari ternyata turun, mau nggak mau tetap harus dilepas, karena ya itu tadi di trading aturannya hanya boleh sampai hari itu saja saham dimiliki. Kemudian ada yang namanya swing trading. Swing trading itu bisa beberapa hari hingga minggu. Tetap mengandalkan pola technical. Jadi kalau kita pisahkan, trading itu menggunakan analisa teknis, jadi mengamati pergerakan harga saham dari perilaku para pemain, pelaku ya, dan trennya jangka pendek, mengambil support and resistance. Ini cocok bagi yang tidak bisa pantau tiap menit tapi tetap ingin aktif. Nah, yang terakhir adalah position trading atau trend following. Ini bisa minggu sampai bulan, fokusnya ke tren besar. Entry exit-nya dibatasin, jadi entry ketika saham benar-benar menunjukkan sinyal untuk naik. Kemudian exit ketika profit targetnya sudah terpenuhi atau terkena stop loss. Prinsip mereka adalah follow the trend, kemudian juga cut your loss short, let the profits run. Jadi loss-nya itu dibuat seminimal mungkin, tapi ya profit selama dia masih naik terus. Nah, ini juga perlu dipahamin dengan mindset yang benar, karena begini, misalkan saham sudah naik di 10%. Para position trading, kalau swing trader ketika naik 10% mungkin sudah take profit, amankan cuan. Tapi kalau trend follower itu ketika naik 10% bisa aja dia terima untuk turun lagi menjadi 6%, karena selama tidak terkena stop loss-nya bisa aja itu hanya sekedar pullback atau koreksi sementara. Jadi memang saham tidak selalu naik terus, ada koreksi yang namanya koreksi turun sementara atau pullback turun sementara, yang kemudian nanti naik lagi untuk mengikuti atau menjalani tren dalam hal ini adalah tren up-nya. Nah, ketika sudah tren up-nya sudah exhausted, sudah selesai, sehingga dia menuju ke tren penurunan, ya sahamnya akan dilepas. Nah, sekarang mengapa investing itu kurang cocok untuk usia 50-an? Karena horizon waktu yang terlalu pendek dibandingkan dengan usia. Artinya gini, ketika kita berinvestasi, idealnya adalah menggunakan horizon atau time frame waktu 10-20 tahun agar hasilnya maksimal. Misalkan contoh ya, saham BCA itu kalau kita berinvestasi di tahun 2013, kemudian dijual di tahun 2023, 10 tahun kemudian, kenaikannya itu antara 500 sampai 600%. Artinya kalau misalkan punya uang 100 juta diinvestasikan di saham BCA di 2013, kemudian dilepas di tahun 2023, uang 100 juta itu menjadi 500 sampai 600 juta rupiah. Mengapa 500 sampai 500? Ya kita karena apakah kita akan menyertakan dividen sebagai perhitungan atau tidak. Masalahnya kalau kita kemudian melihat itu terus misalkan setelah di tahun 2003 kita 22 tahun yang lalu ya, artinya wah ternyata 10 tahun yang lalu itu BCA ada yang namanya kenaikan tahunannya sekitar 16%. Wah saya ikut dong 2 tahun lalu nih, ikut beli karena melihat bahwa dia akan mengikuti trennya dengan
annual growth yang 16% tadi, atau kalau disertakan dividennya juga dan diinvestasikan lagi itu bisa sampai 19% per tahun. Anda investasi di bulan Agustus 2023, 2 tahun yang lalu. Nah, untuk kondisi sekarang, investasi Anda itu bukannya cuan, tapi malah boncos, minus. Karena ketika 2 tahun lalu saham BCA itu ada di sekitar 10 ribuan, sekarang ini ada di angka 8 ribuan. Nah, bayangkan kalau di saat sekarang ini, belum 10 tahun ya, baru 2 tahun, Anda betul-betul membutuhkan uang, sehingga saham ini menjadi harapan yang mau nggak mau harus dilikuidkan. Likuidasinya sih cepat, maksudnya menguangkannya cepat, tapi berarti Anda rugi. Itulah mengapa horizon investasi itu disarankan 10-20 tahun. Nah, bayangkan kalau usia kita udah 50 tahun, berarti untuk 10 tahun lagi kan 60 tahun, apalagi 20 tahun dan 70 tahun. Jadi untuk usia 50 itu waktu menuju masa pensiun itu relatif pendek. Compounding return-nya tidak sempat bekerja secara optimal. Kemudian risiko pasar itu lebih berat. Di saham penuh fluktuasi ya. Jadi tadi saya udah jelaskan ya. Jadi bisa aja misalkan nih sebelum COVID Anda berinvestasi 5 tahun sebelum COVID, kemudian 5 tahun setelah investasi membutuhkan saham Anda jual karena udah untung, tapi belum sempat jual, kemudian COVID datang dan itu semua saham crash. Bisa ngebayangkan? Jadi ketika terjadi crash kemudian kita menunggu pulih itu perlu waktu lagi. Sementara usia 50 tahun secara normalnya berbeda dengan usia 20 tahun atau 30 tahun. Nah, sekarang bagaimana kalau kita butuh likuiditas tadi yang saya bilang, misalkan memasuki masa pensiun, butuh dana untuk kesehatan, pendidikan anak, atau gaya hidup yang lebih meningkat, atau yang lain. Jadi investing saham jangka panjang itu bukannya tidak selalu liquid ya, likuiditasnya sih, likuidasi saham itu cepat ya, tapi bagaimana nanti menyesuaikan kebutuhannya itu harus dipikirkan. Nah, di usia-usia 50 tahunan itu juga profil risiko menjadi turun kan, sehingga orang itu lebih mengutamakan keamanan modal dibandingkan dengan pertumbuhan agresif. Tidak lagi punya risk appetite yang tinggi, tidak mau lagi atau berpikir matang, berpikir berulang kali untuk mengambil risiko investasi. Sehingga jangka panjang itu tidak selaras atau berlawanan dengan kebutuhan proteksi modal. Nah, sekarang kondisi usia 50-an yang cocok berinvestasi itu yang seperti apa? Bukan berarti tadi kalau saya katakan di sini mengapa investing kurang cocok, karena bukan berarti tidak cocok sama sekali. Kalau kita memiliki kondisi yang seperti ini ya, maka investasi di usia 50-an ke atas itu masih cocok-cocok saja. Jadi ya, selama dana yang diinvestasikan itu benar-benar uang dingin atau uang yang tidak akan dipakai untuk kebutuhan mendesak 10 atau 15 tahun ke depan. Kemudian tujuannya itu bisa untuk diwariskan atau untuk membangun aset untuk generasi berikutnya, ya diwariskan ya. Dan satu lagi, sudah ada melakukan yang namanya diversifikasi investasi. Jadi investasi tidak hanya di saham, tapi juga investasi di aset obligasi, di deposito, atau di properti. Sementara saham itu hanya sebagian kecil. Nah, sekarang pilihan yang paling relevan untuk usia 50 tahunan itu yang seperti apa? Disarankan sih, tapi ini dengan catatan ya trade at your own risk. Jadi ini hanya education semata. Lebih tepatnya entertainment ya, karena mudah-mudahan Anda terhibur dan terinfo ya tentu saja, tapi bukan berarti ini adalah rekomendasi yang perlu Anda ikutin, karena Anda perlu melakukan yang namanya own riset sendiri, kemudian kalau ada risiko ya tanggung sendiri. Nah, trading jangka menengah yang tadi swing atau position trading itu tetap bermanfaat ya, memanfaatkan peluang pasar itu tanpa menguji modal terlalu lama. Dan karena kita
perlu waktu sementara mungkin menjelang 50 tahun atau 50 tahun ke atas itu masih bekerja sehingga tidak punya waktu, ini juga cocok position trading karena kita bisa memanfaatkan yang namanya no emotion trading. Kita tidak perlu melibatkan emosi, tapi bisa melakukan trading dengan risiko yang sudah di-manage sedemikian rupa sehingga tidak ada yang namanya boncos nggak ketulungan ya. Kemudian bisa juga menggunakan instrumen pendapatan tetap untuk diversifikasi investasi, obligasi pemerintah, deposito atau yang lain. Meskipun untuk saat sekarang ini deposito mungkin tidak terlalu menarik karena bunganya sangat kecil. Kemudian juga reksadana pendapatan tetap atau campuran. Nah, kesimpulannya sekarang memulai investing saham menjelang usia 50 tahun itu seringkali bukan langkah ideal, tapi bukan berarti tidak boleh atau tidak bisa dilakukan. Karena apa? Karena keterbatasan waktu, kemudian kebutuhan likuiditas, dan risiko pasar yang tinggi. Namun, jika tidak ada kebutuhan mendesak atas uang tersebut, investing bisa saja tetap dilakukan lebih sebagai sarana membangun aset jangka panjang atau warisan yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya ya. Yang jelas bukan sebagai sumber utama keuangan untuk pensiun. Nah, it's not about having the right opportunities, it's about handling the opportunities, right? Itu kata Mark Hunter ya, the sales hunter, kebetulan namanya Mark Hunter ya, bahwa bukan permasalahannya bukan mendapatkan kesempatan yang tepat, tapi bagaimana menghandling kesempatan dengan tepat. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya video kali ini. Terima kasih, selamat beraktivitas.